Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya rindu setiap pagi menjadi berkat buat setiap saudara. Karena saya percaya firman Tuhan adalah kebutuhan utama rohani kita. Sehingga akhirnya sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita cari Tuhan. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan katakan orang yang mencari Tuhan serta kerajaannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sepanjang hari ini. Tapi ketika firman Tuhan kita dengar, ketika firman Tuhan kita renungkan, ada pedoman hidup. Karena itu Tuhan bilang sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa? Supaya hidup kita berhasil dan hidup kita beruntung kemanapun Tuhan mengutus kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan tatkala kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini. Karena itu Bapak bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami Roh Kudus. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya ayat 14, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, perhatikan saudara. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang gagal menantikan janji Tuhan bukan karena Tuhan tidak menyediakan menggenapi janjinya. No, tapi karena dia tidak menanti dengan sabar. Kenapa? Karena untuk masuk dalam janji Tuhan, untuk menggenapi janji Tuhan, ada pembentukan terlebih dahulu. Iya kan? Untuk menggenapi janji Tuhan ada proses terlebih dahulu. Kenapa kita perlu dibentuk? Kenapa kita perlu diproses? Karena ketika kita menerima janji Tuhan, kita tetap kuat. Agar ketika kita menerima janji Tuhan, kita tetap bersyukur, kita tetap kuat, kita tetap teguh mengiring Tuhan tatkala kita sudah menerima janji Tuhan. Makanya bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak langsung masuk dalam tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan, berlimpah susu dan madunya. Tapi dibentuk dulu di padang gurun selama 40 tahun. Makanya hanya 2 yang masuk, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena pembentukan itu perlu. Untuk menerima janji Tuhan, bukan Tuhan mengulur-ngulur waktu, no. Tapi Tuhan menyediakan waktu untuk kita dibentuk. Tuhan menyediakan waktu untuk kita dewasa. Sampai tatkala kita menerima janji itu, kita siap. Contoh, kalau kita menjanjikan sebuah kendaraan buat anak kita yang usia mungkin masih 5-6 tahun. Dia ngelihat teman-temannya punya mobil-mobilan mini gitu kan. Dia bilang, wah Dad enak juga ya punya mobil besar gitu, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita bilang, iya nanti kalau kamu sudah besar, saya akan berikan kamu kendaraan gitu kan. Tapi apakah kita langsung memberikan dia kendaraan? No. Dia mesti belajar dulu, dia mesti latihan dulu, dia mesti memiliki surat izin mengemudi dulu, dia mesti belajar sabar dulu menghadapi situasi jalan raya, saudara dikasih dalam Tuhan. Sampai akhirnya di waktunya kita lihat dia sudah siap untuk menerima, kita akan berikan. Amin. Jadi bukan berarti kita tidak sayang, bukan berarti Bapak tidak sayang dan akhirnya mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda janjinya Tuhan. No. Karena Tuhan sayang, makanya dia berjanji. Kalau Tuhan gak sayang, dia gak akan janjikan kepada kita. Karena dia berjanji, pasti dia akan menepati janjinya. Amin. Kapan janji itu digenapi? Ketika kita siap. Ada banyak orang sedang berdoa hari-hari ini belum dijawab Tuhan, berarti kita belum siap. Ada orang yang berdoa memiliki kerinduan, Tuhan kami rindu untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak di tengah-tengah rumah tangga kami. Namun Tuhan belum izinkan. Karena mungkin Tuhan lihat kita belum siap.
Ada yang berdoa sudah dikasih dalam Tuhan, banyak hal didoakan, namun belum Tuhan bukakan pintu doa. Bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tapi Tuhan lihat kita belum siap. Tatkala janji itu digenapi, tatkala doa-doa kita dijawab Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan, tetaplah menantikan janji Tuhan dengan sabar. Di masa-masa penantian janji Tuhan dalam hidup kita, disitulah terjadi pemurnian. Ada orang yang akhirnya gugur dan tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena gagal di tengah perjalanan. Apakah kita bilang, oh Tuhan berarti tidak berjanji, Tuhan berdusta terhadap janjinya? No. Orang inilah tidak layak menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena diproses, dibentuk, di situ akan terlihat mana domba, mana kambing, mana ilalang, mana rumput, mana gandum, saudara dikasih dalam Tuhan. Di situ akan terlihat. Sehingga akhirnya perlu sekali Tuhan membentuk kita. Dan masa-masa penentuan itulah yang akan membuat kita apakah kita layak menerima janji Tuhan atau tidak. Abraham dijanjikan kepada Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Tapi tatkala Ishak lahir, Tuhan minta untuk korbankan. Ini yang saya bilang, dibentuk, dididik supaya hatinya tidak melekat kepada yang bukan Tuhan. Tapi Abraham berani memberikan Ishak. Disitulah Abraham teruji. Makanya tergenapi janji Tuhan kepada Abraham. Amin, saudara. Jadi dalam kita menantikan janji Tuhan, hari-hari ini mungkin kita sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak janji Tuhan yang tercatat dalam firman-Nya. Bagian kita sekarang, apakah kita mau tetap terus menantikan itu dengan sabar? Apakah kita tetap terus mau menantikan itu dan menunggu-nunggu waktu Tuhan dengan sabar? Sambil menanti, karena begini saudara, sambil kita menantikan janji Tuhan, Tuhan memberikan kita penghiburan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 25, firman Tuhan bilang begini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi pengharapan kita kepada janji Tuhan yang akan tergenapi, kita nantikan. Maka apa yang selama ini kita nantikan, kita akan lihat tatkala kita melihat bagaimana waktu Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tapi selama masa penantian Tuhan akan hibur kita. Selama masa penantian Tuhan akan menguatkan kita. Selama masa penantian Tuhan akan meneguhkan hati kita. Makanya Alkitab juga mencatat saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi untuk menantikan Tuhan dan janjinya digenapi dalam hidup kita, kita harus menanti dengan sabar. Tapi ingatlah, dalam masa penantian Tuhan memberikan engkau kekuatan. Ada yang berdoa hari-hari ini mungkin berdoa buat pemulihan rumah tangga. Ada yang berdoa hari-hari mungkin berdoa buat pemulihan ekonomi, berdoa buat pekerjaan yang dia rindukan untuk dia dapati hari-hari ini, berdoa untuk memiliki keturunan. Saudaraku, ingatlah, dalam masa penantian engkau perlu menanti dengan sabar. Kapan itu terjadi? Kita cuma mau bilang Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Tapi saya percaya dan saya pegang janji Tuhan. Aku percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru untuk apa? Yang pertama, kekuatan baru untuk tetap terus bertahan sampai Tuhan menjawab doa-doa kita, sampai kita melihat janji Tuhan tergenapi. Kekuatan baru untuk apa? Kekuatan baru untuk tetap terus berbuah, menghasilkan buah di tengah-tengah masa-masa penantian. Dan dapatkan kekuatan baru untuk apa? Kekuatan baru untuk tetap terus berjalan maju, sekalipun ada banyak orang yang berusaha mengintimidasi kita tentang datangnya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ada banyak orang bilang, nggak mungkin lah Tuhan genapi firman-Nya dalam hidupmu, nggak mungkin lah engkau akan melihat jawaban doa Tuhan, nggak mungkin lah, engkau ini kan orang berdosa, engkau kan mantan pelacur, engkau kan mantan seks bebas, engkau kan mantan gay, engkau kan mantan lesbi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang terintimidasi, tapi Tuhan akan berikan kekuatan tatkala engkau menantikan Dia dengan sabar. Tetap terus menantikan Tuhan, karena engkau akan melihat janjinya digenapi dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk menanti, tetap menanti dan terus menanti dengan sabar. Kami tahu mungkin hari-hari ini kami sudah berdoa dan belum melihat jawaban doa digenapi dalam hidup kami. Kami tahu mungkin ada begitu banyak yang kami imani janji Tuhan dalam hidup kami yang belum kami lihat tergenapi dalam hidup kami.
Tapi kami mau belajar untuk menanti dengan sabar. Karena kami percaya di tengah-tengah masa penantian kami, Tuhan berikan kami kekuatan. Di masa-masa penantian kami, Tuhan berikan kami penghiburan. Di masa-masa penantian kami, Tuhan berikan kami kesanggupan untuk tetap terus menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang goncang, hari-hari ini sedang bimbang dalam menantikan janji Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus beri penghiburan. Roh Kudus ingatkan selalu firman-Mu agar kami selalu sabar, karena kami percaya Tuhan menjawab setiap apa yang dijanjikannya kepada kami tepat pada waktunya. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Teruslah menanti dengan sabar, karena janjinya pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita.